Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raflina Dwi Mulyani, NIM 183. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal studi kelayakan bisnis. Bab 1 pendahuluan, bab 2 aspek hukum dan organisasi, bab 3 analisis aspek pasar dan pemasaran, bab 4 aspek teknisi dan teknologi, yang kelima aspek keuangan, yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh rekomendasi. Bab 1 pendahuluan A. Latar belakang. Perkembangan zaman pada saat ini semakin maju dan teknologi semakin canggih, serta banyaknya kesibukan akan permintaan yang bersifat praktis dan efisien dan akan waktu dan biaya. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kehidupannya, ada beberapa hal penyebab manusia membutuhkan orang lain semakin meningkat karena tersitanya waktu yang dimiliki seorang, banyak kegiatan dan kesibukan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, yang harus menggunakan jasa orang lain atau gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Jadi peluang bagi masyarakat yang ingin berwirausaha untuk memulai usaha baru, misalnya di bidang jasa laundry. Laundry menjadi salah satu bisnis dan keuntungan yang cukup menjanjikan. Bisnis ini berkembang pesat karena hadir di hampir setiap sudut tempat. Saat ini kebutuhan akan jasa laundry semakin bertambah, baik di sektor rumah tangga, salon, rumah sakit, apartemen, dan hotel. Seiring dengan peningkatan kebutuhan tersebut, maka kami Blue Spring Laundry kemudian memberikan layanan berkualitas dengan harga bersaing. Besar harapan kami agar dapat membantu usaha dan memudahkan konsumen dengan memberikan pelayanan jasa laundry berupa pakaian, linen, dan towel, uniform, gas laundry, gorden, dan lain sebagainya. B. Gambaran umum potensi usaha. Jika kita lebih jelasnya kondisi perekonomian yang tidak stabil, maka jika kita memposisikan diri sebagai pelaku usaha, hal pertama yang terlintas di benak kita adalah bagaimana menciptakan unit usaha yang prospektif dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang sebagai tempat melakukan investasi. Pemikiran kedua adalah modal yang tidak terlalu banyak, produk apa yang kita hasilkan sehingga menciptakan permintaan pasar dan dapat menguntungkan kita. Kiranya pemikiran ini tepat ketika kita semua terjebak dalam kondisi perekonomian yang sulit. Industri. Usaha jasa laundry pertama kali muncul di Amerika dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Bahkan di Indonesia semakin berkembang jasa laundry di berbagai kota maupun desa. Dari laundry tangan sampai laundry menggunakan mesin cuci. Di daerah tempat tinggal saya belum ada usaha jasa laundry, kebiasaan masyarakat mencuci dengan tangan. Seiring dengan berkembangnya zaman, adanya perkantoran, pondok pesantren, dan perumahan, masyarakat membutuhkan jasa laundry. Sekarang ini karena masyarakat seperti para pekerja, para pelajar yang memiliki kesibukan yang tinggi sehingga jasa laundry sangat dibutuhkan. Sehingga saya mempunyai peluang untuk membentuk usaha jasa laundry dengan berbagai layanan jasa cuci plus setrika, cuci plus kering, cuci, dan lain-lain. Adanya potongan harga bagi member serta antar jemput pakaian gratis. Bab 2 aspek hukum dan organisasi. A. Badan hukum. Bentuk usaha ini yaitu berupa perusahaan perseorangan, merupakan bentuk usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi yang sederhana. B. Alasan memilih perusahaan perseorangan. 1. Semua keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan berbentuk perseorangan menjadi milik pemilik dan dapat digunakan secara bebas oleh pemilik. 2. Kebebasan dan fleksibel. Dimaksud pemilik perusahaan perseorangan tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, pendiriannya mudah karena prosedur pendirian yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Perusahaan yang didirikan ini tidak melibatkan banyak pihak, sehingga bentuk perusahaan ini dapat dikatakan fleksibel mengingat kemudahan dalam pendirian. 4. Modal dapat diusahakan sendiri dan bebas tanpa batasan jumlah modal yang digunakan. Syarat pendirian perusahaan perseorangan. 1. NPWP nomor pokok wajib pajak. 2. HO izin gangguan atau situ surat izin tanpa tempat usaha. 3. NIB nomor induk bersama atau TDP. 4. Akte pendirian pemilik. 5. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Lampirkan bagan struktur organisasi dari usaha jasa laundry.
Analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang A. STP terdiri dari segmentasi, post targeting, dan positioning. Segmentasi, pada dasarnya segmentasi pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen, di mana masing-masing segmennya cenderung bersifat homogen dalam segala aspek. Adapun segmentasi pasar dari laundry terdiri dari beberapa unsur, yaitu demografi. Dari segi demografi, saya untuk konsumen yang berada di daerah Brebes. Demografis segmen pasar Blue Spring Laundry adalah usia remaja sampai dewasa, seperti pelajar, pasangan muda yang sibuk, pekerja, dan umum, yang digolongkan pada kalangan menengah ke bawah. Psikografis, dalam hal ini segmennya adalah kebiasaan masyarakat pada zaman sekarang ini yang mau serba instan dan tidak memiliki waktu untuk mencuci sendiri. Yang B. Targeting. Targeting pasar dari usaha ini menggunakan full market coverage yang melayani semua kelompok konsumen, terutama masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha, dan pengembangannya selanjutnya ke daerah potensial. Jika diidentifikasikan, maka target dari usaha ini yaitu pelajar, keluarga muda, para pekerja swasta maupun negeri, masyarakat. Positioning. Dalam positioning, saya menerapkan Blue Spring Laundry ini dengan menekankan moto ketepatan waktu, harum, dan kebersihan dari cucian. Dalam hal ini, Blue Spring Laundry membangun image bahwa di sini selalu tepat waktu dan bersih, sehingga jika konsumen memikirkan laundry yang bersih, harum, dan tepat waktu, maka mengingat nama Blue Spring Laundry. Dengan memiliki keunikan yaitu pakaian yang sudah bersih dimasukkan ke dalam kotak hampers dan diberikan kartu ucapan serta adanya diskon, dan kami menyediakan untuk antar jemput pakaian kotor sampai cucian bersih tanpa biaya apapun. B. Analisis SWOT. Kekuatan. Harga terjangkau untuk menggunakan jasa laundry bagi masyarakat, pekerja, pelajar. Hasilnya memuaskan, pakaian harum dan bersih. Kelemahan, proses laundry memakan waktu lama sekitar 2-3 hari. Pesanan menumpuk akibat banyaknya orderan. Peluang, tempat yang strategis, jauh dari usaha laundry yang lain di sekitar. Ancaman, makin dikesini teknologi semakin canggih, sehingga mesin lama terkalahkan. Banyaknya pakaian yang tertukar, sehingga ini ancaman atas ketidaktelitian usaha laundry. Pemasaran, ini berikut bagian dari kriteria penilaian item yang dinilai. Kelayakan usaha sama dengan total bobot jumlah item yang dinilai. 28 dibagi 7 sama dengan 4. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 4, maka usaha jasa laundry di sisi pemasaran dikatakan layak karena masuk pada range 3,41 sampai 4,20. Analisis persaingan. Berdasarkan pada tabel metrik analisis tingkat persaingan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha Blue Spring Laundry menduduki pada peringkat teratas untuk kekuatan kompetitifnya, sedangkan pesaing yang paling besar adalah laundry yang lain. Kelemahan dari Blue Spring Laundry terletak pada lokasi usaha Blue Spring Laundry yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan lokasi dari pasar. Oleh karena itu harus ada pembenahan dan evaluasi terhadap lokasi Blue Spring Laundry agar nantinya mudah dijangkau oleh konsumen. D. Program pemasaran. A. Tingkat pelayanan. Dalam memasarkan jasa laundry, kami memberikan layanan memuaskan melalui layanan pemesanan, delivery order gratis, sampai tempat tujuan dengan aman. Adanya potongan harga atau diskon bagi konsumen yang memiliki kartu member. Penetapan harga. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. C. Kegiatan promosi. Beberapa kegiatan promosi yang dilakukan adalah dengan melalui promosi media cetak, pamflet, brosur, dan spanduk serta media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Bab 4. Aspek teknisi dan teknologi. A. Alasan memilih lokasi tempat usaha. Usaha laundry yang akan saya jalankan berlokasi di Bantar Kaung, Brebes, Jawa Tengah. Alasannya tempat yang strategis di pinggir jalan dan tanahnya milik saya sendiri, tidak menyewa tempat orang lain, dekat dengan pondok pesantren dan perkantoran yang berada di kecamatan. Mudah diakses pelanggan, fasilitas yang lengkap, tingkat keamanan yang baik, lingkungan yang mendukung. B. Ketersediaan bahan mentah pasar yang dituju. Bahan mentah yang digunakan untuk usaha jasa laundry yaitu deterjen cair, pelembut, pewangi, pemutih, parfum laundry, dan pelicin setrika. Pasar yang dituju. Target pasar yang menjadi target market adalah pelajar, para pekerja, keluarga muda, dan masyarakat.
Energi, air, dan sarana komunikasi. Usaha jasa laundry ketersediaan air. Sumber energi air sangat memadai karena dekat dengan sumber mata air. Air yang akan digunakan adalah air PDAM dan air sumur bor. C. Layout usaha jasa laundry. Terdapat kasir, timbangan, keranjang, lemari pakaian, ruang setrika, ruang jemuran, mesin cuci, shower, pengering, bak bilas, ruang penyimpanan. 5. Aspek keuangan. Analis kebutuhan investasi, terdapat modal dan pendapatan dan lain-lain. Bab 6. Kesimpulan. Dari segi analisis beberapa faktor, usaha laundry mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Terutama jika usaha laundry kami menawarkan layanan antar jemput gratis agar memudahkan para konsumen untuk tidak repot mengantar baju kotor ke tempat kami. Dari segi modal, kami katakan layak untuk memulai usaha laundry ini karena bank tidak terlibat dalam pinjaman modal. Bab 7. Rekomendasi. Usaha Blue Sparing Laundry dengan modal sebesar 70 juta menggunakan modal sendiri. Usaha Blue Sparing Laundry dikatakan layak untuk usaha karena payback periode lebih kecil daripada UE atau 1 tahun 1 bulan, lebih kecil dari 5 tahun. Blue Sparing Laundry ini layak dilakukan karena NVF lebih besar daripada 0, yaitu sebesar 98,546. Dan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.